Assalamualaikum teman-teman. Aku mau melanjutkan mengganti media tanam kaktus-kaktus ini dengan media yang baru. Seperti sudah teman-teman ketahui, kaktus-kaktusku ini adalah tanaman kaktus dan sukulenku yang terserang kutu dan baru saja aku bersihkan. Mengapa media tanam ini harus aku ganti? Karena aku curiga semut suka bersarang di bawah media tanam ini teman-teman, sehingga aku mengganti komposisi media tanam yang sekarang akan aku gunakan ini dengan perbandingan 1:1 antara sekam, pupuk kandang yaitu kotoran kambing, dan pasir malang. Media tanam terdahulu itu pasir malangnya jauh lebih banyak teman-teman. Aku bongkar dulu ya teman-teman. Nah, ini akar tanaman kaktusku, cukup bagus pertumbuhan akarnya, dan ketika aku melepas tadi akarnya putus teman-teman, jadi tinggal sedikit akarnya. Kaktus ini sekarang mau aku tempatkan di pot yang kecil aja teman-teman. Nanti kalau pertumbuhannya baik, kaktusnya bertambah besar dan pot ukurannya kekecilan, maka aku akan ganti dengan pot yang lebih besar lagi teman-teman. Bagian bawahnya aku kasih pasir malang yang ukurannya besar-besar teman-teman. Kemudian baru dimasukkan media tanam yang baru. Teman-teman, kaktus-kaktus ini kan disiramnya kalau sudah media tanamnya kering gitu teman-teman. Dan kalaupun misalnya kekeringan, kaktus-kaktus ini tidak kenapa-napa teman-teman, dia tidak layu seperti tanaman hias pada umumnya. Nah, pada kesempatan yang kering itu semut-semut suka bersarang di bagian bawah media tanam. Aku sering menemukan anak-anak semut yang putih-putih itu teman-teman, terselip atau diselipkan sama semut-semut itu di antara pasir-pasir malang. Ada kemungkinan teman-teman kutu-kutu yang ada pada tanaman kaktus itu terbawa atau dibawa oleh semut-semut itu teman-teman. Jadinya aku berpikir bagaimana kalau pasir malangnya sekarang perbandingannya aku kurangi. Kalau dulu kan 4:1 antara pasir malang, sekam, dan pupuk kandang. Pada bagian atas kaktus ini tetap aku berikan pasir malang yang besar-besar teman-teman, agar kalau aku menyiram itu tanahnya tidak muncrat keluar, dan juga membantu agar kaktus-kaktus itu tidak goyang, jadi dia berdiri dengan kokoh gitu teman-teman, dan terlihat lebih cantik juga teman-teman dikasih batu-batu itu. Nah, sudah selesai teman-teman. Aku lanjutkan dengan kaktus berikutnya. Kaktus gimno ini juga akan aku ganti medianya. Alhamdulillah akarnya cukup baik teman-teman, tapi karena sering terserang kutu, aku akan coba ganti medianya. Mudah-mudahan setelah ini dia tidak terserang kutu lagi teman-teman. Tidak berbeda jauh dengan pot sebelumnya. Ini juga kaktusnya aku tempatkan di pot yang agak kecil, cuman bentuknya aja yang berbeda. Kaktus yang ini teman-teman lambat sekali pertumbuhannya. Sejak pertama kali aku beli sampai sekarang, besarnya hanya seperti itu aja teman-teman. Mudah-mudahan setelah diganti dengan media yang baru, dengan komposisi atau perbandingan yang baru juga, di mana pupuk kandangnya itu kotoran kambing yang lebih banyak, dia bisa tumbuh dengan lebih cepat. Nah, kaktus yang berikutnya jenis gimno ini juga sebenarnya media tanamnya cukup baik teman-teman. Dari segi porositas dia poros, tapi karena
kutu juga sering menyerang tanaman kaktus ini, maka medianya juga aku pikir perlu diganti juga. Mudah-mudahan ada pengaruhnya, yaitu menjadi lebih baik. Begitu harapanku teman-teman. Teman-teman, ternyata akarnya tidak berkembang dengan baik, makanya pertumbuhannya tidak kelihatan signifikan karena kurang subur sepertinya media yang ada atau media yang terdahulu ini. Tanaman itu seperti manusia juga ya teman-teman. Untuk pertumbuhan dan perkembangannya dia butuh makanan atau nutrisi. Nah, kalau nutrisi dalam hal ini unsur-unsur hara yang dibutuhkannya tidak terpenuhi, maka dia juga akan stagnan ya, artinya pertumbuhannya jadi lambat. Teman-teman, untuk tanaman kaktus dan sukulen ini baiknya gunakanlah pot sesuai dengan ukuran tanamannya teman-teman, agar media tanam yang kita gunakan tidak boros. Oke teman-teman, jangan lupa ketika kalian mengganti media kaktus, kasihlah di bagian atasnya batu atau pasir malang agar tanahnya tidak keluar ketika melakukan penyiraman, dan juga secara estetika dia jauh terlihat lebih cantik teman-teman. Nah, sekarang kaktus berikutnya teman-teman. Kaktus yang ini juga potnya kebesaran teman-teman, mau aku ganti aja dengan pot yang kecil. Tuh kan teman-teman, banyak sekali media tanam yang terbuang karena akarnya tidak sampai ke bawah, akarnya tidak berkembang, hanya di bagian permukaan saja. Kalau media tanam terlalu banyak seperti ini, jika kita melakukan penyiraman, maka media tanamnya akan basah sehingga kelembapan tinggi dan otomatis akan menyebabkan penyakit itu mudah berkembang biak di situ teman-teman. Jadi aku ganti aja dengan pot yang kecil sekaligus mengganti medianya. Sudah selesai teman-teman. Seperti yang sudah aku bilang tadi, bahwa kaktus yang pertumbuhannya baik tidak terserang kutu. Contohnya kaktusku ini. Kaktusku ini dulunya kecil teman-teman, dan dia bisa bertambah besar, tumbuh dengan baik. Tapi aku ingin menggantinya dengan pot yang lebih besar. Mari kita lihat bagaimana kondisi akarnya. Tuh kan teman-teman, cukup baik, akarnya cukup banyak, otomatis pertumbuhannya juga akan lebih baik dan kaktusnya bisa berkembang, tumbuh, bertambah besar dengan cepat. Tidak seperti kaktus-kaktus yang sebelumnya yang tidak ada pertumbuhan apa-apa, stagnan saja teman-teman, seperti itu aja. Ternyata akarnya di bawah tidak berkembang dengan baik. Nah, aku ingin dia bisa lebih besar lagi, maka dia aku ganti dengan pot yang lebih besar sambil menambahkan media tanam yang baru sehingga nutrisinya untuk tumbuh dan berkembang tersedia. Ini juga tetap aku berikan pasir malang yang ukurannya agak besar biar dia bisa berdiri kokoh dan juga nanti tidak muncrat ketika aku siram, jadi media tanamnya tidak berkurang. Sudah selesai teman-teman. Nah, inilah kaktus-kaktus yang sudah aku ganti pot sekaligus media tanamnya. Kaktus-kaktus ini adalah kaktus-kaktus yang terkena serangan kutu. Kutu-kutunya sudah aku bersihkan dan aku buang. Aku berharap kutunya tidak tumbuh lagi setelah diganti dengan media tanam yang baru, dan mudah-mudahan media tanam yang baru ini bisa menyediakan
unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kaktus dan sukulenku ini untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan mereka nanti setelah ini, nanti akan aku bagikan ke teman-teman, insya Allah teman-teman ya. Aku juga ingin tahu apakah dengan media tanam yang aku buat ini lebih bagus daripada media tanam yang terdahulu, karena perbandingan antara pasir malang, pupuk kandang dan sekamnya aku rubah, yaitu 1:1. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oh iya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.